Selamat malam pemirsa. Ini mencuat pemirsa ke hadapan publik wacana Presiden Jokowi untuk kembali maju pada Pilpres 2024 dengan posisi sebagai cawapres. Jokowi diwacanakan maju untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, isu ini pun direspon beragam di publik. Memang secara aturan tidak ada yang dilanggar. Namun kemudian apa dampaknya ini terhadap iklim demokrasi kita dan bagaimana dengan regenerasi kepemimpinan nasional? Lalu pertanyaannya, apakah Pak Jokowi benar mau maju sebagai cawapres di 2024? Kami akan bahas di dua sisi malam hari ini bersama saya Dwi Anggia. Oke, untuk mendiskusikannya saya akan menghadirkan sejumlah narasumber di studio yang sudah bergabung bersama saya. Ada Bung Masinton Pasaribu, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bung Masinton. Ya, selamat malam Mbak Anggi. Ya. Dan ada Bung Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam Bung Margarito. Ya, selamat malam Mbak Anggi. Bung Margarito yang muncul di hari Kamis malam hari ini ya. Pas ya. Sesuai nama. Oke, dan ada Bung Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam Bung Henry. Selamat malam Mbak Anggi. Dan juga Bang Margarito. Ya. Bang akan bergabung bersama kita ya secara virtual. Ada Bung Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSPRI. Saya akan langsung ini bertanya nih ke ahlinya dulu nih. Kita berbicara soal aturan ya Bapak-Bapak ya. Secara aturan kalau kita lihat dari aturannya memang tidak ada ya Bang Margarito ya untuk larangan presiden maju lagi sebagai cawapres. Betul. Apa penjelasannya? Iya, ini begini. Pasal 7 Undang-Undang 1945 itu mengatur berisi begini. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan untuk 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya sekali. Untuk jabatan yang untuk sama jabatan ya? yang sama ya, Okay. hanya sekali sesudahnya. Okay. Jadi presiden siapapun itu dan wakil presiden siapapun itu hanya menduduki jabatan itu maksimum 10 kali. 10 tahun ya, 2 periode. Selebihnya tidak. Nah, kalau kita cek asal-usul munculnya ketentuan pasal 7 itu memang ini dimaksudkan untuk mencegah fenomena presiden terus-menerus seperti Pak Harto pada waktu itu gitu ya. Itu saja. Jadi focal point dari pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah presiden. Cuma memang karena dianggap tidak reasonable kalau cuma ditujukan pada presiden maka disatukan dengan wakil presiden. Jadi kata kuncinya sebenarnya sudah jelas ya. Dari segi tidak untuk jabatan yang sama nggak boleh. Gitu, ya. Nah artinya ini wajar kalau kemudian akhirnya muncul wacana, berarti kalau untuk jadi cawapres nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa memang, karena itu tahun 2019 itu pada waktu itu saya bilang Pak JK waktu itu kalau dia mau calon wapres lagi pada waktu itu bisa. Mengapa? Karena Pak JK pada waktu itu memang sudah pernah jadi wapres pada masa Pak SBY, tetapi setelah itu kan jeda dulu 1 periode, baru wapres lagi sama Pak Jokowi kan. Ada jeda kan ada jeda pada gitu. Nah, ada jeda waktu itu. Jadi saya bilang boleh pada waktu itu gitu ya. Kalau konteksnya ini nih lanjut dari 2024 tidak ada jeda kan? Tidak ada jeda. Itu gimana? Dan karena itu saya tadi dari awal saya bilang ini memungkinkan dari segi normatif. Karena dari segi ilmu interpretasi konstitusi, kata yang disebut secara spesifik di dalam norma kita tidak bisa baca lain. Undang-Undang Dasar pasal 7 itu menyebut presiden dan wakil presiden. Dua nama itu disebut secara spesifik. Sehingga kita tidak bisa baca lain selain membaca bahwa memang pasal itu dimaksudkan untuk presiden dan wakil presiden. Kita boleh tampilkan ya pasalnya ya kalau kita lihat bersama, ini bunyi pasal 7 di Undang-Undang Dasar 1945. Biar kita bedah nih Bung Margarito nih, mumpung ada pakarnya. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jelas dong ya? Jelas. Sekali untuk presiden, sekali juga untuk wapres. Tapi untuk 2 periode nih ya, itu boleh. Tapi kemudian artinya ini nggak ada masalah. Di shift ini, presiden turun jadi wapres, wapres naik jadi presiden misalnya. Dari ketentuan ini dimungkinkan. Boleh seperti dimungkinkan. Itu. Oke, kalau kita bicara norma aturan yang dibenarkan secara dilarang, hukum, sah secara hukum. Kalau kita bicara norma etiknya? Nah itu dia, sayangnya memang kita mesti dalami betul. Kenapa masa jabatan itu cuma dipasang 5 tahun? Di Amerika Serikat pada awalnya itu dirancang 7 tahun. Tapi kenapa jadinya cuma 4 tahun? Karena begini, Lord Acton, orang kalau sudah memegang jabatan lebih lama cenderung menjadi tiran.
Tidak bisa dikontrol dan itu membahayakan kebebasan macam-macam. Itu sudah kita rasakan ya. Itu sudah kita rasakan. Alami sebelum reformasi. Dan itu sebabnya kompromi ketemunya angka 4 tahun itu. 3 tahun terlalu cepat. Apa yang bisa dilakukan? 5 tahun kelewat lama. Sudahlah ambil 4 tahun. Itu asal usul dari masa jabatan Presiden Amerika Serikat. Kalau di nah kita memilih 5 tahun gitu ya. Dan saya kira itu reasonable. 5 tahun luar biasa gitu. Sudah lama itu. Itu sebenarnya esensi dari kenapa jabatan itu dibatasi berapa kali dan termasuk berapa lama dalam satu term itu. Itu esensinya mencegah agar dia tidak berubah menjadi tiran. 5 tahun tadi dibilang cukup ya lumayan lama untuk Indonesia. Kalau 2 periode jadi 10 tahun. 10 tahun. Kelamaan nggak? Bisa untuk menjalankan kebijakan. Cukup lah ya. Ya cukup. Bagi saya cukup. Buktinya kan Amerika Serikat 4 tahun 2 periode cukup kok. Presiden Washington itu yang begitu hebat ya. Kalau kita setara Bung Karno, Pak Dirman begitu ya. Tapi dia nggak mau. Ketika dia diminta untuk 3 periode, dia bilang no. Kalau saya mau lagi 3 periode, di belakang hari akan orang berkali-kali. Dan itu terjadi pada tahun 33. Waktu Franklin Delano Roosevelt, dia sampai 4 periode. Itu untuk pertama kali dalam sejarah tata negara dunia. Bung Henry. Jadi tidak masuk di akal. Jadi bagi saya begini, kenapa masa jabatan itu dibatasi? Tadi yang saya bilang itu etik reasonable. Jadi ada constraint etik, ada constraint moral. Ada kalau di situ sudah dia jangan lagi begini dah. Jadi kalau begini, saya sih berharap Pak Masinton yang punya PDIP ini nanti menasihatilah ya. Kalau betul-betul ada niat atau ada apa begitu dari Pak Jokowi untuk maju lagi sebagai Wapres, saya rasa mesti dinasihati bahwa coba dipertimbangkan aspek constraint etik lah. Masa sih? Biasanya selama ini Pak Jokowi berjalan di depan, Pak Ma'ruf di belakang gitu kan. Terus tiba-tiba satu hari nanti entah siapa gitu Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo sih saya senang gitu ya. Prabowo depan terus Pak Jokowi di belakang kan gimana gitu ya. Itu dari etiknya ya. Dan baca konstitusi itu mesti baca juga etiknya. Saya ke Bung Henry dulu nih. Bung Henry kalau dari politik gimana nih? Ya sebetulnya kan ada norma yang dilanggar. Iya, nggak ada norma ada aja. Itu loh Bang, kan ada yang mengatakan di undang-undang itu kalau presiden berhalangan Wapres mesti datang. Ya ini kan kalau udah 2 periode jadi nggak bisa dia. Terus siapa yang menggantikan itu? Nah, cuman masalahnya adalah dia sudah berhenti di jabatan sama, dia naik lagi jabatan itu sebagai Wapres. Memang bisa. Tetap bisa. Jadi nggak ada kekhawatiran. Jadi ini sepenuhnya bukan constraint normatif. Ini constraint ethics, betul-betul ethics, full ethics, problem ethics, bukan problem norma. Ya, kalau gitu begini, kita ambil angle-nya dari angle kewajaran dan angle kepatutan. So artinya kalau ada pemimpin, presiden yang kemudian memanfaatkan loophole ini, maju lagi sebagai calon wakil presiden, so artinya yang kita pilih waktu itu bukan pemimpin, kita pilih dia sebagai presiden. Maka akhirnya sebetulnya keinginan dia bukan memimpin, tapi menjadi tiran. Dan ini berbahaya menurut saya. Dan kalau ini terjadi artinya justru menurut saya tugas Pak Masinton yang paling besar adalah bukan menasihati. Karena kalau calon tiran susah dinasihati. Justru tugasnya Pak Masinton adalah mendidik konstituen atau kader PDI Perjuangan untuk menolak hal itu supaya tidak terjadi dan akhirnya berimbas ke Indonesia. Tunggu. Saya ke Bung Masinton. Memangnya sudah jelas kan nggak ada pernyataan langsung. Pak Jokowi sampai saat ini juga belum merespon ya Bang ya? Jadi pertama gini, kalau kita lihat sistem ketatanegaraan kita dulu ya. Kan itu kita menganut sistem pemerintahan presidensil. Bukan semi presidensil dan apalagi sistem parlementer. Nah, maka dalam aspek ketatanegaraan kita, presiden itulah dia menjadi kepala negara dan kepala pemerintah. Nah, beda hal dengan semi presiden. Semi presidensil, presiden menunjuk perdana menteri. Nah, parlementer, perdana menteri dibentuk oleh parlemen sebagai pemegang kekuasaan pelaksanaan eksekutif seperti itu. Nah, jadi karena dalam sistem ketatanegaraan kita menganut sistem presidensil, ya, kekuasaan itu pemerintahan ada di presiden. Dia tidak membagikan itu. Nah, dia dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Nah, artinya apa? Kalau kemudian presiden menjadi wakil presiden, meskipun secara norma boleh, norma
perundang-undangan ya dan konstitusi kita boleh. Tetapi apa yang mau diambil dengan jabatan wakil presiden? Dia cuma membantu presiden, gitu. Beda halnya ketika sistem semi presidensial seperti Putin sama Medvedev, gitu ya. Terutama Prancis. Dia bergantian, presidennya Medvedev, perdana menterinya Putin. Kemudian berganti lagi. Presiden Putin, Medvedev, perdana menteri. Karena di sana sistemnya semi presidensial. Nah, kita sistemnya presidensial. Nah, di mana presiden nggak mungkin mau menjadi wakil presiden kecuali mau kewenangan apa? Dia nggak punya kewenangan lain. Oke, kuncinya presiden nggak mungkin mau jadi wakil presiden. Pemerintahan. Yakin saya kalau ada orang yang tadinya presiden, kemudian merelakan dirinya jadi wakil presiden, dia nggak akan bicara lagi wewenang. Dia nggak akan lagi bicara kewenangan. Dia bicara kekuasaan dan bisa saja presiden ya yang dia dampingi itu bonekanya. Wow, sampai ke situ Anda melihatnya ya? Iyalah. Oke, artinya ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Itu yang nggak boleh. Dia mau jadi tiran kan. Jadi kalau kita lihat juga umpama, ini kan sesuatu yang kita kembali umpama pada spirit amandemen konstitusi kita. Iya Bang Margarito ya. Sebagai original intentnya, amandemen itu kan satu diantaranya adalah membatasi kekuasaan yang mutlak, yang absolut seperti itu. Maka periodisasi jabatan presiden itu tegas dibatasin dalam undang-undang dasar kita, hanya bisa 2 periode. Nah kemudian masalah kewenangan dan lain-lain, wakil presiden itu cuma membantu. Nah kalau kemudian katakan nih, kita berandai-andai nih ya, ada dari presiden pengen jadi wakil presiden, hanya kan secara kewenangan ya, dia nggak punya kewenangan yang melebihi dari presiden, dia nggak bisa juga itu. Kecuali seperti yang Bung Henry bilang, dia cuma membantu. Bahkan kalau dalam praktek kita ya, dalam presiden kita gitu ya, kita itu punya wakil presiden terakhir tahun 56 Desember 56, Bung Hatta mundur gitu ya. Tahun 68 sampai 72 kita tidak punya wakil presiden, Pak Harto sendirian. Setelah itu baru ada wakil presiden gitu ya. Artinya di sepanjang pemerintahan Pak Harto, seluruh wakil presiden itu memiliki pekerjaan setelah presiden tugaskan. Misalnya Patri Sutrisno atau Padar pada waktu itu ditugaskan untuk menangani laporan-laporan apa gitu ya pada waktu itu. Ya. Jadi tergantung presiden ini. Kawan ini tidak punya apa-apa, nol. Kita bisa artikan begini, mau ngapain jadi cawapres? Toh wapresnya nggak punya kewenangan yang luar biasa begitu kan? Nanti kita lanjutkan. Kita juga akan minta pendapat dari Bung Ngabalin yang sudah bergabung via Zoom. Selamat malam Bung Ngabalin. Selamat malam, Iya, terima salam kasih. Dari Pangkal Pinang, salam Provinsi Bangka Belitung. Ya. Oke, Bung Ngabalin, nanti kita akan lanjutkan diskusi. Kita jeda dulu sejenak, Dua Sisi kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali diskusi di Dua Sisi. Kalau dari secara aturan memang tidak ada yang dilanggar ya dengan wacana majunya Pak Jokowi sebagai cawapres di 2024 mendatang. Nah sekarang saya akan ke Bung Ngabalin terlebih dahulu. Bung Ngabalin. Yuk. Ya Bung Ngabalin, ini kalau dari aturan kan sudah jelas, nggak ada larangan. Nah pertanyaannya kemudian sudah ada komunikasi nggak Bung Ngabalin dengan KSP nih, dengan Pak Presiden nih terkait wacana yang bergulir ini, apa pendapatnya, apa responnya Bung Ngabalin? Presiden masih terus ada keliling, kemarin ada di hari ini ya. Iya, kemarin hari ini masih ada di Maluku Tenggara, di KEI.
ini kami sedang ada di Bangka Belitung lagi, mempersiapkan beberapa kunjungan-kunjungan lagi, kegiatan-kegiatan Bapak Presiden. Jadi mungkin di luar sana aja yang ngobrol terus, wacana, wacono, lain-lain, wacini, menyangkut materi ini. Tapi di Presiden yang pasti dalam waktu-waktu ini konsentrasi menyelesaikan beberapa agenda-agenda program strategis nasional yang harus segera selesai berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia di periode kedua. Malam ini juga kan kita sedang membahas kemungkinan-kemungkinan, tapi kemungkinan-kemungkinan itu saya mau bilang baik kami di kantor staf Presiden, di sekretariat kabinet sana, maupun di sekretaris negara dan di Istana Presiden sendiri sama sekali kami tidak pernah membincangkan masalah ini. Kalau Anda sendiri melihat ini bagaimana, Bung Ngabalin? Kalau secara aturan kan mungkin katanya. Kalau memang pertanyaannya mau apa enggak gitu kan? Ya, jadi kan dari dulu saya sudah berkali-kali bilang ya, saya pernah juga berjumpa menanyakan hal yang sama kepada Presiden, kemudian membicarakan masalah ini. Presiden itu kan tunduk patuh pada ketentuan hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan tentang peran, posisi, masa waktu, masa dinas Presiden dengan Wakil Presiden. Sehingga kita juga pernah membincangkan ini cukup panjang ya, di dua sisi, di TV One, di beberapa TV yang lain. Sehingga memang kita tunggu saja sampai periode Presiden ini akan berakhir. Itu saja sebetulnya yang saya kira penting biar dua sisi malam ini juga bisa mendapatkan pencerahan tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikan. Oke, begitu Mbak Anggi. Baik, Bung Masinton, ini kan kalau dari aturan memang jelas ya, dari sana juga disebutkan Presiden tetap kok tunduk pada aturan, mau menyelesaikan tugas. Ini juga Bung Ngabalin bilang tadi terkait dengan isu 3 periode yang sebelum sempat bergulir nih, sekarang muncul nih jadi cawapres nih. Kalau dari partai sendiri nih, kita bicara konteks PDIP, gimana pun Pak Presiden ini masih kader partai kan ya. Respon partai dengan wacana ini gimana? Kalau kita lihat ada komentar dari Pak Bambang Wuryanto, silahkan kalau mau jadi cawapres syaratnya A, B, C, D begitu. Nah iya itu kan, ya kalau partai apa ya, belum ada merespon ini karena ini kan pernyataan bukan juga pernyataan secara kelembagaan. Dan juga kalau kita pasti kasih input lah. Dan saya rasa juga Presiden pasti memahami bahwa kewenangan Wakil Presiden itu ya secara undang-undang dasar maupun perundang-undangan dia membantu Presiden. Nyaris sama seperti menteri. Bedanya adalah kalau Presiden berhalangan ataupun berhalangan tetap, itu penggantinya Wakil Presiden, kan seperti itu. Nah jadi pertanggungjawaban menteri itu kepada Presiden. Jadi beliau memahami betul ya kalau jadi Wakil Presiden umpama begitu. Secara fungsi-fungsi kenegaraan ya fungsinya hanya menjadi Wakil Presiden, tidak punya kewenangan lebih seperti ketika Presiden. Nah itu yang saya katakan bahwa kita ini menganut sistem presidensil dan belum ada presidennya juga Presiden menjadi Wakil Presiden. Ya, nah jadi menurut saya juga ya Pak Jokowi pasti ya moh lah kira-kira gitu, ngapain aku udah presiden jadi wakil presiden. Ya beliau pasti memilih sikap sebagai negarawan lah menurut saya ya, karena beliau juga memahami tentang kewenangan wakil presiden tadi. Nah katakan tadi umpama kata Bung Henry umpama bisa aja skenario dibikin nanti presidennya boneka. Saya rasa itu akan menjadi sulit Bung Henry ketika siapapun ditaruh presiden karena kewenangan yang sangat besar dalam menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan dan tugas pemerintahan, kepala negara dan kepala pemerintahan itu ada di presiden, dia nggak akan menjadi boneka, dia pasti jalan sendiri. Kewenangan itu simbolnya apa sih? Tanda tangan kan? Tanda tangan mesti lapor Bang Masinton nggak? Kalau ada yang nyuruh tanda tangan dong. Hah, gimana? Jadi kalau di belakang nih, belakang meja, bos tanda tangan dong. Kan waktu itu kita deal begitu, antum presiden, aneh wapres.
deal-deal di belakang ininya kan begitu. Nggak lapor Bang Masinton dulu mau tanda tangan. Sampai sejauh itu kekhawatirannya Bung Henry. Jadi jangan-jangan yang mempersiapkan. Ini kan calon tirani nih. Yang diomong ini kita nggak ngomongin Pak Jokowi ya. Karena kan undang-undangnya kan akan berlaku setelah Pak Jokowi jadi presiden juga pasti akan berlaku kan. Kalau ada calon tirani begitu, nuna kita nggak usah lapor. Nggak mungkin bisa kan seperti itu. Enggak, kalau saya agak sedikit gitu ya. Ini jabatan yang sebenarnya dari awal itu dipandang tidak masuk di akal. Karena itu jabatan apa nih? Jabatan wakil presiden. Wapres, okay. Karena itu ketika jabatan presiden itu dibikin, itu ya, orang tidak pernah di 1787 di Amerika Serikat. Tapi jangan ngomong nggak masuk di akal juga dong. Kita punya wapres tidak masuk akal ini jabatan ini. Cuma Anda cek di perdebatan di 10 sampai dengan 16 Juli 1945 di BPUPK tidak dibicarakan ini wakil presiden. Kan ini barang apa sebenarnya ini? Cuman orang pikir-pikir. Karena kita mendesain jabatan presiden sebagai jabatan tunggal, unitary authority gitu ya. Nah kalau barang ini tidak ada, terus bagaimana ini pemerintahan ini? Ya kalau begitu kita analogi saja dengan putra mahkota di kerajaan-kerajaan. Taruhlah wakil, lu jaga-jaga kalau presiden sakit gigi lama-lama dia mati, mencret, tidak bisa-bisa, udah kau jadi presiden. Nah itu bisa gitu. Cuma itu doang, selebihnya tidak ada sama sekali. Karena itu kalau orang yang belajar ilmu konstitusi, Anda tidak pernah menemukan dalam kajian konstitusi itu misalnya Anggi administration. Tidak pernah, karena Anggi, katakanlah Anggi wakil presiden gitu ya. Terus orang tulis Anggi administration. Tidak pernah presiden siapa, itu yang disebut dengan, katakanlah misalnya sekarang Biden administration. Misalnya Trump administration. Tidak pernah wakil presiden, siapapun dia. Jadi ini jabatan tidak masuk di akal sebenarnya ini. Kalau tadi skenario gitu gimana? Di belakang tanda tangan. Nah, kalau itu kita tidak bisa juga hindari karena tidak semua proses penyelenggaraan negara itu berlangsung di atas meja atau di depan meja, di front office, di back office juga ya. Kita tanya sama KSP mungkin nggak praktek-praktek itu terjadi? Misalnya sekarang nggak ada kan seperti itu, Bang Abalin? Nggak mungkin ada kan seperti itu praktek di belakang. Oke, ayo dong. Soal apa Mbak Anggi? Tapi kalau deal dulu iya dong. Kalau deal dulu kan, misalnya saya sama Henry, Henry bilang oke, gue presiden ya, lu tapi begini-begini, gue begini ya, bisa jadi. Memungkinkan nggak sih Bung Abalin? Ini kan di ring satu istana nih pasti tahu nih, memungkinkan nggak kalau ada praktek-praktek presiden boneka apa segala macam? Iya makanya jadi saya mau bilang kan orang-orang pinter semua nih yang ngobrol ini. Doktor, DPR semua kita ini orang-orang hebat-hebat semua nih. Jadi pakai diksi-diksi yang bagus supaya bisa masyarakat juga mengerti. Baca itu Undang-Undang Dasar 1945 supaya nanti kita juga bisa menjelaskan tentang fungsi tugas peran dari wakil presiden. Jangan juga nanti dipakai diksi-diksi yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Tidak ada di Undang-Undang Dasar itu tidak ada satupun tugas, fungsi dan kedudukan wakil presiden itu adalah dia membantu presiden kan. Jangan juga dianggap sepele gitu. Kalau tidak dianggap sepele itu maka tidak ada Undang-Undang Dasar menjelaskan tentang fungsi kedudukan wakil presiden. Kan kita sedang membicarakan tentang kemungkinan yang diberi judul oleh dua sisi nih Anggia. Makanya kalau begitu saya ditanya tentang posisi Presiden Joko Widodo, pemilu masih lama gitu loh. Belanda masih jauh. Tapi kalau bicara tentang fungsi dan kedudukan wakil presiden, rujukannya ke undang-undang supaya kita jangan ngawur ngomong ke sana kemari orang tidak paham. Itu makanya tadi saya kasih tahu tuh, ini kalau lagi ngomongin Pak Jokowi, beneran deh Bang. Lagi ngomongin Pak Jokowi kok dari tadi, dan di undang-undang udah jelas itu boleh kok, kata Pak Kamis. Iya, dan ini begini, betapa tidak pentingnya jabatan itu sebenarnya itu. Atau penting hanya sejauh kalau presiden jabatan itu kosong. Nggak bisa, Bung Abalin, tunggu. Tadi Bung Abalin jelas bilang, bukannya nggak penting loh wakil presiden, makanya tugas dan fungsinya juga diatur di undang-undang ya, Bung Abalin ya. Kalau tidak penting tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya jabatan presiden itu karena supaya pentingnya jabatan presiden itu supaya kalau presiden tidak ada dia isi segera saat itu juga agar jabatan presiden tidak kosong. Hanya di situ letak pentingnya jabatan presiden, tidak lebih dan tidak kurang. Maksudnya. Itu sebabnya di masa Pak Harto itu tugas-tugas wakil presiden itu ditentukan sendiri oleh wakil presiden yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Begitu Li. Ente bagaimana ente? Tidak begitu menjelaskannya, perkara penjelasannya tidak begitu. Tidak ada penjelasan dalam Undang-Undang Dasar dan wewenang wakil presiden itu membantu. Diatur jelas, turunan undang-undangnya juga ada. Tidak ada.
Tidak ada satu undang-undang yang mendefinisikan secara apa yang disebut dengan vesting clause atau enumerate clause itu tentang tugas wakil presiden. Tidak ada. Kacau ini negara kalau presiden didefinisikan, wakil presiden diatur fungsi-fungsinya. Rusak negara ini. Itu apa dengan jelasnya? Definisi wakil presiden ini apa? Tupoksinya apa? Membantu saja ya. Tidak ada bentuk. Tunggu nanti presiden bilang, lu urus kota pos ya, urus. Lu pergi sana lu pergi sana resmi urus. Pembukaan, tidak ada itu keputusan wakil presiden. Tidak ada keputusan wakil presiden, tidak ada peraturan wakil presiden, tidak ada semua tidak ada. Oke, Bung Ngabalin, kalau Ngabalin yang tidak ada. ditangkap Sementara tidak ada kewenangannya maksudnya. Tidak ada kewenangannya untuk mengeluarkan aturan, kebijakan dan lain-lain. Tapi fungsi sebagai pemerintah itu bentuknya dia. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Wakil presiden itu mewakili Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan perkara-perkara yang sulit dan rumit untuk tanah Papua. Sampai dengan pembentukan provinsi-provinsi baru. Kan memang Dr. Margarito tidak tahu karena tidak ada di dalam, bukan? Tapi kami hari-hari tahu berkoordinasi dengan wakil presiden tentang beliau ditunjuk sebagai orang yang ditunjuk. Kiai itu ditunjuk oleh wakil presiden, oleh presiden dalam penyelesaian masalah Papua. Bukan tidak ada tugasnya, bukan tidak ada fungsinya. Artinya ada penugasan dari presiden ya Bung Ngabalin ya? Pasti. Iya, untuk dan atas nama presiden. Maksudnya itu Bang. Jadi kalau nggak ada penugasan, dia nggak ada tugas. Tapi kalau ada penugasan, dia ada tugas. Tidak dijabarkan wakil presiden itu. Apa kira-kira tugas dan kewajibannya? Saya bilang baca Undang-Undang Dasar 1945. Baca makanya Bang Kamis. Supaya kita tahu bahwa tugas fungsi dan wewenang wakil presiden itu adalah membantu presiden. Hensa, doktor, PhD. Iya. Oke, sebentar. Tapi kenapa dia bicara Pak Jokowi sama Pak Maruf? Kita kan tidak bicara Pak Jokowi dan Pak Maruf kan? Kita bicara konseptual. Karena saya melihat contoh konkretnya. Wewenang wakil presiden. Betul, ini yang karena disampaikan. bicara tentang wakil presiden. Betul. Dalam undang-undang. Ya, saya ingin memutar ini. Bung Ngabalin itu memberikan contoh. Apa yang dilakukan oleh Pak Kiai itu sebagai wakil presiden. Oh, kalau itu kita paham. Tadi kalau kita bilang. Kan saya melihat, saya bukan orang di luar. Saya ada di lingkungan istana dan saya melihat kerja-kerja yang dilakukan atas perintah Bapak Presiden kan. Sebentar, saya luruskan dulu nih. Bung Ngabalin ini memberikan apa menjelaskan coba. Contoh konkret karena ini kan dari ring 1 nih. Jadi tahu nih seperti apa sebenarnya tugas Wapres selama ini. Iya. Karena ada tugas dari presiden. Kalau presiden yang nggak ngasih tugas, ngapain dia? Kalau presiden yang nggak ngasih tugas, presiden yang mampu. Tidak presiden boleh berpikir begitu. Segala macam. Margarito doktor. Tidak boleh karena berpikir begitu karena undang-undang tidak menjelaskan. Karena itu karena undang-undang menjelaskan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan wakil presiden itu adalah membantu presiden atas perintah dan arahan presiden. Jangan berpikir di luar daripada itu. Itulah tugasnya itu Bang. Itu jadi konkretnya tergantung pada presiden. Iya. Tidak boleh presiden. Anda kalau bicara kewenangan dalam ilmu hukum tata negara dan administrasi negara menunjuk pada tindakan-tindakan hukum. Apa tindakan hukum? Kepres, perpres, edaran dan seterusnya. Presiden, wakil presiden siapa? Tidak punya kewenangan. Nggak ada sama sekali. Tapi itu sebabnya dulu ketika Bung Karno dari 59 sampai 64 itu tidak ada wakil presiden kan. Setiap kali Bung Karno itu keluar negeri, yang ditugaskan adalah orang Ambon. Oke, baik sebentar. Tapi kita juga tidak boleh, benar tadi, tidak boleh mengecilkan. Ini jabatan tidak masuk akal. Iya, sebentar, benar. Kita tidak boleh mengecilkan posisi wakil presiden loh, Bung Margarito. Iya juga, cuman itu kan tergantung presiden. Ya, nanti kita presiden yang ngasih mau apa? Artinya bukan mengecilkan peran wakil presiden, porsi kekuasaan itu ya sangat dibandingkan presiden itu sangat jauh gitu. Nah, memang fungsinya membantu presiden itu. Nah, artinya bukan hanya membantu kalau presiden berhalangan saja, tetapi juga ada tugas-tugas umpama fungsi pengawasan terhadap menteri-menteri, kementerian itu juga dilakukan oleh wakil presiden. Kemudian menyangkut aspirasi kesejahteraan masyarakat, fungsi sosial itu juga dijalankan oleh wakil presiden. Nah, artinya tapi itu kan sesuatu yang bukan normatif. Tidak imperatif. Sangat tergantung, sangat relatif. Sangat tergantung pada kearifan. Dan penugasan presiden tadi. Penugasan presiden. Tidak bisa tidak bisa di luar itu. Bapak-bapak. Kita lanjutkan usai jeda. Dua sisi kembali sesaat lagi.
Kita lanjutkan kembali diskusi di dua sisi. Ini kan tadi semua udah rame ya, kalau begini, kalau begitu. Tapi kita lihat lagi nih sumbernya sebenarnya dari mana ini. Kita tampilkan dulu sebelum Bung Hensat, ini udah gatel kayaknya Bung Hensat nih, mau ngomong. Ini sebenarnya dari mana wacana pertama kali munculnya ini? MK jelaskan soal pernyataan Presiden 2 periode boleh jadi cawapres. Katanya awalnya dari MK, tapi dari siapa gitu kan ya. Nah kemudian hari ini akhirnya dikeluarkanlah itu konvers hari ini oleh jubir MK yang menyebutkan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan pribadi, tidak ada kaitannya dengan institusi, jadi murni pendapat pribadi. Nah ini saya mau nanya ke Bung Henry, apakah Anda melihat bisa menerima alasan ini bahwa ini pendapat pribadinya jubir MK nih, nggak ada terkait dengan gimana institusi? Maksudnya dia resign pada saat ngomong? Bukan, di konteksnya dia hanya pendapat pribadi gitu loh. Tapi gimana orang jadi jubir MK kok? Apalagi yang dikomentari adalah tentang MK gitu. Jadi pendapat saya pada saat dia menjawab seperti itu tuh nggak ada urusannya sama pendapat pribadi. Yang pertama ada yang nyuruh, yang kedua dia kelepasan. Gitu. Ada yang nyuruh? Lah ini kan opini. Jangan-jangan ada yang nyuruh nih. Siapa makanya yang berkepentingan nyuruh kalau menurut Anda? Makanya kasihan menurut saya. Gara-gara Om Fajar ini, Om Fajar Laksono kalau nggak salah namanya. Jadi Pak Jokowi ke bawah-bawah kan, bosnya Pak Ngabalin. Ya kita juga, tapi kita mau disclaimer dulu nih, kita ngundang Bung Fajar Laksono untuk malam ini. Yang paling kasihan justru ada iparnya Pak Jokowi kan yang orang MK. Ketua MK-nya ini jangan-jangan disuruh sama adik iparnya Pak Jokowi nih ngomong begini. Semuanya kan jangan-jangan tuh opini. Jadi persepsi apa opini jadi liar ya. Iya makanya akhirnya tadi kan begitu kita ngomongin institusi kepresidenan dan institusi wakil presiden, Pak Ngabalin marah langsung. Karena bosnya kan ini begini. Kalau saya sih memahami posisi Pak Ngabalin. Jelaskan dengan baik gitu. Nah itu dia, makanya dia kan itu sudah kewajiban beliau ini membela. Kalau ada apa-apa pasti dibelain gitu karena tugasnya begitu. Ini saya tertarik nih dengan pernyataan Bung Hensat. Yang pertama tadi ada yang nyuruh, yang kedua kelepasan. Kelepasan ngomong. Kelepasan ngomong aja gitu. Oke. Sebetulnya kan ini kita juga sama-sama paham Pak Margarito Kamis, Pak Masinton, saya Bang Anggi juga paham kok nggak ada aturannya. Tapi saya masih tertarik, ada yang nyuruh, siapa yang nyuruh sih? Ya nggak tahu, makanya kan tadi saya katakan akhirnya gara-gara kelepasan tadi ada opini jangan-jangan yang ada yang nyuruh siapa? Jangan-jangan bosnya nih ketua MK nih yang ipar. Mungkin seperti itu nggak Bung Ngabalin? Enggak pasti ya Bang Ngabalin ya, orang ini kan opini aja ya. Ini opininya Bung Hensat ini harus di challenge ini, katanya mungkin bisa jadi ada yang nyuruh. Kalau Anda melihatnya seperti itu nggak Bung Ngabalin? Makanya kalau orang-orang pintar itu kan bicaranya tentang referensi. Kalau orang-orang doktor, orang-orang pintar, orang-orang opinion leaders, ahli di DPR macam-macam kan bicaranya berdasarkan referensi. Nggak bisa pendapat orang per orang kemudian dijadikan menjadi rujukan. Kesian publik nanti karena kita tidak memberikan pembelajaran yang baik. Baca undang-undang tentang fungsi kedudukan, masa jabatan presiden, wakil presiden. Gitu supaya jangan membuat wacana baru. Kan dari awal saya bilang, istana kami semua di sana tidak ada pikirkan apa-apa kecuali konsentrasi full bagi Bapak Presiden dalam menyelesaikan tugas-tugas dan program strategis nasional. Clear, selesai. Oke. Iya, itu kan tugasnya Bang Ngabalin. Pak Ngabalin emang nggak ngomongin 3 periode kan, bukan dia yang pengen 3 periode. Misalnya begitu. Makanya sudah jelas itu tugasnya Bang Ngabalin adalah membantu menyelesaikan program-program strategis nasionalnya Pak Jokowi gitu. Nah tadi kan ditanya awalnya ini gara-gara apa sih, makanya mesti tanya tuh Pak Fajar tuh. Saya juga baca tuh siaran persnya. Dia bilang karena itu teks by WA, apa itu nggak bisa dijadikan rujukan gimana sih? Saya juga kalau jawab pertanyaan wartawan pakai WA. Dia berkomunikasi dengan wartawan by WA. Sebagai Fajar Laksono atau sebagai jubir? Ya itu harus dijelaskan. Nah ya, itu kan. Tapi kan jabatan itu melekat pada dia. Jabatan jadi dia sebagai jubir itu ini pendapat tidak pribadi. itu tidak bisa dikatakan pendapat pribadi, tetap aja itu official. Sebagai orang MK. Perkara itu didiskusikan di dalam, direncanakan atau tidak itu soal lain. Tapi itu officially dari MK. Tapi biasanya nih saya sebagai wartawan nih Bung Margarito, saya akan ngomong ke narasumber saya mau nanya ini dong, ini bisa dikutip atau tidak gitu. Boleh saya naikkan berita atau tidak gitu. Tapi apapun itu, katakan Anda klarifikasi itu atau tidak begitu ya. Tapi begitu sudah keluar dari dia sebagai seorang juru bicara, official, nilainya official.
Karena itu Anda mesti tahu, saya ada dalam beberapa kasus, tidak usah bilang gitu ya. Beberapa kasus pada waktu itu ketika masih di Seknek itu ada satu kasus ramai pada waktu itu dan ada seseorang yang bicara agak sedikit lepas gitu. Pak Yusril itu tegur loh. Anda jangan begitu, begini loh, ada konsekuensi loh. Gitu loh. Jadi ini mesti diketahui, suka atau tidak suka, apapun itu kita mesti mengatakan bahwa apa yang sudah keluar ini officially. Dan disinilah letak pentingnya beberapa waktu lalu saya mengatakan bahwa pertimbangkan kembali jabatan Pak Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Sebentar, karena Undang-Undang Dasar cukup jelas. Oke, walaupun udah dikoreksi loh hari ini benar-benar murni hanya pendapat saya pribadi, tidak ada embel-embelnya dengan institusi. Nggak usah lari kemana-mana. So, okay. Ya, tapi tidak begitu itu. Yang kita bahas. Kenapa Bung Abalin? Bicara aja tentang materi yang sedang kita bahas, nggak usah melenceng ke sana kemari. Benar Bang, ini materi yang kita bahas. Materi. Ini Ali ini kacau juga nih Ali ini. Ini kan masih dalam rangkaian ini kita bahas asal muasal isunya yang muncul karena ini persoalannya mungkin persoalan kedisiplinan di Mahkamah Konstitusi. Artinya apapun jabatan strategis seperti jubir itu harus dikasih guide-nya. Dikasih guide-nya. Dia tidak bisa nih karena persepsi publik nanti dikira langsung, itu MK padahal putusan institusional MK itu adalah putusan itu persidangan. Betul. Putusan hakim gitu ya. Jadi bukan pendapat-pendapat. Ini justru jadi menarik Bung Masinton, kan di MK tidak ada persidangan yang berkaitan dengan cawapres, tidak ada berkaitan dengan putusan, tiba-tiba muncul. Iya, makanya ya harus disiplin, tidak boleh melontarkan hal-hal yang sangat sensitif, apalagi nih tahun politik nih. Kira-kira ada yang nyuruh nggak? Ada yang nyuruh nggak? Anda setuju nggak? Ada yang nyuruh katanya, menurut Anda? Ya kalau itu saya tidak melihat ininya lah, saya nggak tahu lah. Itu kan asumsinya Bung Henry aja, ada yang nyuruh kali ini, ada yang ini kali gitu ya. Nah, atau memang ya bisa jadi, kalaupun ada yang nyuruh siapa, saya nggak tahu gitu ya. Atau mungkin mau melemparkan wacana. Nah itu dia. Kalau mau melemparkan wacana, ya makanya tadi juru bicara MK itu harus berhati-hati mengeluarkan pernyataan karena apapun MK itu adalah lembaga negara, institusi Mahkamah Konstitusi yang dia tidak boleh sembarang mengeluarkan pernyataan meskipun itu pertanyaan wartawan atau apa gitu ya. Tapi ini justru tadi ada memancing gaduh melemparkan wacana itu kan. Kan kita tahu kan, ada orang-orang jurnalis kan tahu siapa Walter Lippmann. Walter Lippmann yang penasihat Woodrow Wilson itu kan kerjanya melempar-lempar isu. Supaya kalau ada isu satu yang krusial di sana, kita mau pindah, dilempar ke sini, kita lari ke sini. Anda melihat itu juga terjadi saat ini? Tadi Bung Hesat menarik tuh saya tadi testing the water apa tadi? Salah satu ciri khas pemerintahan Pak Jokowi dari periode pertama itu testing the water. Oke, tahan dulu Bung Abalin, responnya gimana? Nanti usai jeda tolong dijawab ya, katanya kebiasaan pemerintahnya Pak Jokowi testing the water. Usai jeda dijawab sesaat lagi di Dua Sisi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Ini Bung Abalin harus merespon nih pernyataannya Bung Henry Satrio sebelum jeda. Disebutkan bahwa kebiasaannya pemerintahan Pak Jokowi testing the water. Ini maksud Anda terkait dengan wacana cawapres ini? Testing the water, kemudian menilai respon publik bagaimana. Kalau nggak oke, hilang. Bung Abalin boleh direspon terkait hal ini atau mungkin diklarifikasi atau dijelaskan ke publik? Lebih 6 tahun saya di istana dan khusus di kantor staf presiden. Setiap agenda-agenda penting dan strategi yang mau diambil oleh pemerintah, khususnya Bapak Presiden, itu kami melakukan survei. Jadi tidak ada cerita tes air, tes on the water, apa segala macam itu, nggak ada cerita itu. Karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu adalah berdampak langsung kepada masyarakat. Sehingga coba contohnya seperti kemarin penyesuaian BBM. Berkali-kali Bapak Presiden kan mengatakan kaji ulang, membuat survei. Supaya keputusan yang diambil oleh pemerintah itu tepat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan untuk kepentingan masa depan negara. Jadi ini bukan pengalihan isu Biorka segala macam, bukan Bang ya? Bukan pengalihan isu Biorka, BBM kan ya? Bukan. Bukan, ini lihat survei tadi katanya. Kalau makanya mungkin besok pakai surveinya ini Henry Satrio mungkin. Oke.
Oke, itu jelas ya. Pemerintah bekerja berdasarkan survei terlebih dahulu dan kajian mendalam. Oke, terakhir aja nih pertanyaan saya. Saya minta. Datanya lengkap. Ya. Iya, pertanyaan kalau berdasarkan survei kenapa bisa muncul itu kayak gitu tuh di Fajar tuh. Semua dampak positif negatifnya. Oke. Gitu. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk semua narasumber saya ingin bertanya. Jika memang wacana Cawapres 2024 ini terjadi, Pak Jokowi maju, ini dampaknya apa? Implikasinya untuk iklim demokrasi kita seperti apa? Bung Hensat boleh. Ini terakhir nih, segmen terakhir nih. Ini kalau beneran kejadian deket nih, kita ngomongin Pak Jokowi. Walaupun saya nggak yakin Pak Jokowi mau ya. Artinya memang dia bukan orang yang sederhana. Seperti yang kita pikirkan waktu itu. Dia bukan pemimpin yang memang kita idam-idamkan kalau memang mau. Jadi saya ambil garis tebalnya itu, ini bukan ngomongin Jokowi nih. Jadi saya yakin Presiden Jokowi nggak mau. Tapi harus menjadi catatan bahwa dalam kehidupan bernegara itu bukan melulu tentang undang-undang, hukum, dan landasan-landasan lainnya gitu ya. Konstitusional lainnya. Yang harus dipikirkan juga tentang kepatutan, kewajaran, dan kewarasan. Jadi kalau ada seorang pemimpin rela mendowngrade dirinya dan kemudian dia mengatakan saya jadi wakil presiden demi bangsa dan negara, demi kepentingan rakyat dan ini menjawab kehendak rakyat, nggak usah dipercaya lah orang kayak gitu, menurut saya sih. Karena jauh dari tiga hal tadi, jauh dari kewajaran, jauh dari kewarasan, dan jauh dari kepatutan. Bung Masinton. Iya, meskipun itu memungkinkan ya dalam perundang-undangan kita dan konstitusi kita, tapi ya baiknya itu jangan dilakukan karena kita masih menganut sistem presidensial, di mana kekuasaan tertinggi itu ada pada presiden, bukan pada wakil presiden. Jadi seseorang yang sudah pernah dalam posisi jabatan presiden, ya hendaknya jangan lagi berpikir untuk menjadi wakil presiden. Karena itulah esensi kita bernegara, menjaga roh dari demokrasi dan konstitusi serta ketatanegaraan kita. Sehingga ini menjadi legacy yang baik, ya, yang sudah dalam posisi puncak jabatan tidak lagi mendowngrade dirinya hanya karena jabatan, privilege dan hak-hak protokoler lainnya. Kalau misalnya ada nekat itu sebenarnya kan bisa jadi ntar Gibran Jokowi lawan AHY SBY lawan Puan Megawati. Jadi kan itu nggak pengen kita kayak gitu kan. Bung Margarito, dampaknya apa nih terhadap alam iklim demokrasi kita? Saya tidak melihat sesuatu yang luar biasa di situ ya, dampak negatif atau sama sekali saya tidak lihat itu. Yang saya mau bilang adalah saya menyerahkan ini sepenuhnya pada pertimbangan moral, pertimbangan etik dari siapapun yang memimpikan itu. Ya, Anda tidak bisa bicara hukum tanpa bicara etik. Kekuatan hukum itu terletak pada kekuatan etik. Verifikasi etik dan patuhilah etik itu membuat hukum menjadi indah. Itu saja yang saya minta dari andai kata misalnya Pak Presiden kita memiliki, ya katakanlah ada yang menasihati atau apapun yang kira-kira mengarahkan beliau ke situ, saya minta dengan hormat untuk betul-betul menempatkan level etik, level moral di atas meja kebijaksanaan untuk ditimbang sebaik-baiknya. Agar ia tidak dikenang sebagai orang yang terserah nanti apa kata orang gitu ya. Jangan lupa, jabatan presiden itu tidak punya kewenangan apapun. Jabatan wapres maksudnya. Jabatan wakil presiden itu tidak disertai dengan kewenangan apapun yang secara enumerate ada di dalam konstitusi. Baik. Jadi sayang sekali waktunya habis. Terima kasih Bapak-bapak. Bung Ngabalin terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di Terima kasih. Bung Masinton terima kasih, Bung Margarito Kamis terima kasih, Bung Hensa terima kasih, saya Dwi Anggia, saya harus jangan lupa ikannya Pak Ngabalin. Malam hari ini, selamat malam, sampai jumpa. Ikan, Pangkal Pinang ikan ya.